Itu kemarin saya baca di Detikcom itu soal salah satu polisi kita yang saat ini sedang bermasalah gitu ya. Ternyata dia punya istri di beberapa tempat gitu, punya rumah di beberapa tempat gitu, dan setiap kali menikah itu mencatatkannya lajang gitu. Ya, dan si perempuan ini juga sebenarnya dibohongi gitu. Yang pertama, secara secara mental ketika dia menjadi perempuan kedua itu juga berat. Ya, karena pasti ada di sisi paling, meskipun dia seolah-olah penampilannya bagaimana, tapi di sisi terdalam, dalam hati kecilnya pasti dia ada rasa bersalah juga ketika dia juga menyakiti. Ada beban mental tersendiri di situ. Kemudian juga secara sosial. Secara sosial, dia itu juga mendapatkan stigma kan? Sebagai perempuan penggoda. Selalu ketika ada seorang, mohon maaf, seorang laki-laki berselingkuh, pasti yang kena negatifnya pasti lebih banyak si perempuannya. Seolah-olah si laki-laki itu nggak salah gitu loh. Yang salah ini perempuan, si penggoda nih. Dia masuk nih ke kehidupan laki-laki saya, suami saya, atau si laki-laki, si suaminya tuh dia. Padahal dia juga korban. Gitu. Artinya dampak dari ini tuh bukan hanya pada si perempuan. Dan saya kebetulan juga menangani juga si perempuan yang jadi istri kedua gitu ya, dan dinikah siri juga. Itu tekanan yang dia hadapi ketika kebetulan dia di kantor gitu ya, dia PNS gitu. Ketika padahal dia bekerjanya oke. Dia seorang pekerja yang oke gitu. Ketika dia ketahuan bahwa ternyata dia menjadi istri, padahal dia juga waktu itu dia nggak tahu bahwa ternyata si laki-laki ini sudah beristri. Sehingga akhirnya, tapi ketika itu menjadi terbuka gitu ya, itu yang kena, jadi dia itu menjadi bahkan pekerjaan dia yang bagus itu sampai tidak dihargai. Karir dia menjadi mentok, padahal dia seorang pekerja yang oke. Jadi itu kan berdampak pada sosialnya, berdampak juga pada ekonomi. Kenapa? Kan terhambat karir dia. Otomatis kalau karirnya terhambat, gajinya kan juga tidak ada kenaikan. Seperti itu. Dan sekarang berdampak juga ketika dia memiliki anak. Gitu. Jadi dampak ini bukan hanya secara psikologis, ini bukan hanya kepada si istri yang dimadu, tetapi juga si perempuan yang menjadi siri atau perempuan yang kedua, ya. Dan dampak yang paling besar sebenarnya concern adalah pada anak-anak. Pada anak-anak ini dampak itu sangat terasa sekali. Ketika terjadi poligami, pastikan hubungan antara orang tuanya, kedua orang tuanya itu pasti nggak baik. Pasti akan sering terjadi percekcokan. Yang terjadi sebenarnya anak pun merasa dikhianati. Satu, secara psikologis anak-anak ini merasa dikhianati, merasa diabaikan. Pengabaian ini sangat berdampak pada si anak. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya secara psikologis anak ini kadang-kadang menjadi sakit hati. Dia merasa juga, bahkan dia pada akhirnya mengabaikan kedua orang tuanya. Dia mengabaikan lingkungannya. Akhirnya menjadi anak-anak yang bermasalah. Baik masalah itu muncul pada dirinya sendiri sebagai orang yang tadinya ceria menjadi pendiam, yang tadinya kreatif menjadi tidak kreatif, yang tadinya anaknya sangat aktif sekali berorganisasi, aktif di luar, dia menjadi menarik diri, di dalam pergaulan pun dia menjadi malu. Jangan dikira, meskipun mohon maaf ya, kalau di TV ada beberapa yang poligami diumumkan, anak-anaknya seolah-olah berfoto bersama, bangga, tanya jauh dalam lubuk hatinya. Beberapa dari mereka sebenarnya tertekan. Mereka itu juga merasakan malu, merasakan karena bagi mereka juga berharap bahwa
tidak ada itu terjadi. Dia tetap merasa diabaikan. Nah, yang muncul kan akhirnya banyak anak remaja yang bermasalah, ya. Dan mereka akhirnya terganggu juga dalam pendidikannya di sekolah, menjadi anak-anak yang tiba-tiba nih, biasanya mohon maaf, awal-awalnya seringkali kalau saya di Polikeswar itu Poli Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, itu kebanyakan orang tua biasanya suka bawa konsultasi itu ibunya. Awalnya nih, Bu, anak saya bermasalah. Yang tadinya anaknya rajin sekarang nggak mau belajar. Anaknya sekarang tertutup sekali, saya nggak tahu apa yang dia mauin, dia rasakan. Tapi ketika akhirnya saya sempat berbicara dengan si anak, ujung-ujungnya ternyata orang tuanya yang bermasalah. Dan ujung-ujungnya kebanyakan pasti ada masalah dalam perkawinan, seperti itu. Oke. Kemudian juga akhirnya anak-anak, jangan salah bahwa anak-anak meskipun anak kecil, akhirnya terganggu dalam tumbuh kembangnya. Ya,